Hai, ya masih bersama saya Yuni. Buat kalian yang penasaran atau yang menanti-nantikan parfum terbaru dari Maison Christian Dior, silahkan simak. Parfum ini udah dirilis di Qatar waktu itu bulan Februari kemarin, dan bulan Maret ini dirilis di negaranya sendiri, yaitu Prancis. Nah, tadinya saya sempat dilema, sempat kurang tertarik membeli parfum ini. Kenapa? Karena saya waktu itu udah punya beberapa botol parfum dari Maison Christian Dior dan udah semuanya, hampir semuanya saya pre-love, kecuali yang ini yang menjadi favorit saya, yaitu Oud Ispahan. Kenapa? Ini satu-satunya parfum yang formula lama, yang waktu itu masih private collection ya, yang masih ada logo CD yang terpisah. Sisanya yang udah saya pre-love semua itu yang udah jadi Maison Christian Dior, dan logonya yang CD-nya itu udah yang menyatu. Sebenarnya semuanya aromanya enak-enak ya. Dari yang saya waktu itu punya Mizza, terus Santal Noir, terus Trafalgar, terus yang terakhir Rosewood. Sebenarnya semuanya enak kalau membahas aromanya ya, tapi kurang, menurut saya semuanya kurang tebal. Mungkin yang lebih tebal itu Rosewood. Terus performance-nya juga ya so-so gitu ya, tipis-tipis gitu. Jadi yang lebih worthy menurut saya ya yang Oud Ispahan ini. Ini pun yang masih formula lama. Aromanya kuat, projectionnya kuat, dan performance-nya oke banget, ketahanannya oke banget. Yang lain-lainnya so-so. Apalagi yang Rouge Trafalgar itu menurut saya kayak apa sih, lingerie cewek yang tipis menerawang gitu ya, pokoknya tipis-tipis. Walaupun aromanya sebenarnya enak, fruity, cuman ya terlalu tipis sehingga ketahanannya juga nggak begitu tahan lama. Yang lumayan menurut saya, yang lumayan tebal itu Rosewood. Aromanya sebenarnya enak, cuman di hidung saya tuh kayak kalau saya pakai Rosewood itu, ya namanya Rosewood, terus kayu palisander gitu, saya tuh serasa ada di toko mebel, di toko IKEA gitu ya, karena memang wanginya kayu banget, nggak ada sentuhan lain misalnya kayak floral atau fruity atau sentuhan manis gitu, nggak ada. Itu benar-benar menurut saya kayu banget. So akhirnya saya pre-love. Selain aromanya juga performance-nya, walaupun aromanya enak tapi kurang serk menurut selera saya, performance-nya juga kurang worthy menurut saya, karena cuman sekitar 4 jaman di kulit saya ya. Jadi dengan harga yang saya keluarkan, dengan performance-nya yang kurang oke, so saya putuskan untuk pre-love. Oleh karena itu, yang terbaru ini di tahun 2021 ini agak-agak gimana gitu. Tapi setelah saya coba, nah namanya sendiri Tobacco Color ya, mungkin kalian udah tahu ya namanya. Nah, namanya menurut saya ini lumayan cocok ya dengan nuansa aroma yang saya dapatkan, Tobacco Color. Jadi seperti tobacco yang fasetnya berwarna-warni, yang fasetnya berubah-ubah. Tentunya aroma tembakau, cerutu, tobacco. Jadi buat kalian yang pencinta aroma tembakau ya, ini memang ideal, cocok banget buat kalian yang suka merokok. Tapi juga buat orang yang nggak merokok seperti saya, tapi suka aroma tembakau atau tobacco di suatu parfum nih, kalian bisa simak review saya kali ini. Nah, ya, barusan aja saya buka, botolnya juga belum saya semprotkan, karena waktu itu saya dapat 2 vialnya. Karena beli parfumnya, saya dapat vialnya 2 untuk dicoba. Lumayan, satunya 2 ml, jadi bisa saya pakai 4 kali ya, full wear. So udah saya coba 3 hari termasuk hari ini, jadi nggak sabar saya untuk membahasnya bersama kalian. Nah, sebelumnya packagingnya ya, mungkin buat kalian yang belum pernah
beli sama sekali Maison Christian Dior ini, perlu saya jelaskan biar kalian bisa lebih teliti ya, biar nggak dapat barang palsu. Pokoknya untuk packagingnya, bungkusnya seperti ini. Pokoknya melonjong ya, nggak ada kotak apa gitu, makanya begini, melonjong. Dengan logo CD yang nyatu dan tembus. Susah sih ya. Ya, seperti ini. CD timbul gitu. Dengan nama parfumnya. Terus tulisan Christian Dior Paris. Di bagian bawah tentunya nama parfumnya, terus eau de parfum misalnya, terus ada nomor kode ya. Entah itu nomor batch segala macam ya. Ini nomornya. Dan nomornya ini harus sesuai dengan nomor di botolnya. Ya. Misalnya Tobacolor ini, dia itu 1A01. Di botolnya juga harus tertulis 1A01. Selain itu dia nggak ada apa-apa ya, polos, kecuali nomornya ini yang harus sesuai dengan nomor di packagingnya. Terus untuk botolnya sendiri, dia tentunya seperti ini. Seperti botol-botol parfum lainnya dari Maison Christian Dior. Nah, sama logonya CD. Karena ini udah Maison Christian Dior, CD-nya tentunya nyambung ya, seperti yang tadi. Dan di bagian dalamnya juga harus ada logonya CD juga. Mungkin ini nggak begitu kelihatan. Juga harus ada di atas tutupnya, atas kepala sprayer. Terus di balik plaket nama parfum dan Christian Dior Paris-nya, kalau kalian lihat di belakang, dia itu ada tulisan lain. Ya, jadi stikernya itu nggak hanya tulisan ini aja yang kalian bisa baca di luar, tapi di dalamnya kalau kita lihat di balik cermin botolnya ini dia ada tulisan lain. Ya, itu dia. Kalau kalian balik terus polos gitu, nggak ada tulisan apa lain-lain, itu palsu ya. Nah, itu dia. Ini 40 ml. Kenapa? Sebenarnya dia itu klasiknya ukurannya 125 ml dan 250 ml. Tapi setiap Maison Christian Dior nge-launching parfum, awal-awalnya dia ngeluarin ukuran 40 ml itu. Ya, mungkin untuk orang nyoba dulu atau gimana ya, entahlah ya. Jadi 40 ml ini hanya berlangsung cepet ya, nggak lama ya. Pokoknya sampai stoknya habis. Setelah itu dia nggak ngeluarin lagi yang 40 ml ini. Oke. Nah, Tobacolor seperti namanya tentunya aroma tobacco. Nah, tapi selain itu gimana? Untuk awal-awal penyemprotan udah langsung disambut dengan aroma tembakau yang tebal ya, benar-benar aroma tembakau tok, nggak ada aroma seger lain apa gitu, nggak, tembakau aja. Tapi di sini aroma tembakaunya menurut saya punya beberapa facet. Kayak aroma tembakaunya tuh dari ya rempah tembakaunya itu sendiri, tapi juga dari daun tembakaunya ya. Jadi benar-benar sumber tembakau yang berbeda. Dari daunnya, dari bunganya, dan dari rempah tembakaunya itu. Mungkin buat kalian para cewek atau yang nggak begitu suka dengan aroma tembakau, ini kalian mungkin bisa benci ya, karena ini benar-benar aroma tembakau yang tebal, benar-benar banget. Tapi buat kalian yang perokok berat atau memang walaupun merokoknya kadang-kadang aja tapi tiap hari gitu reguler, kalian bakalan suka. Ini saya sebagai non perokok ya,
Openingnya benar-benar banget gitu loh, benar-benar aroma tembakau banget. Tapi itu cuman sementara aja. Makin lama faset atau warna tembakau ini sedikit berubah ya. Dari yang bisa dibilang pure aroma tembakau, makin lama dia ada faset lain. Tembakaunya ini agak sedikit fruity, agak sedikit manis ya. Manisnya bukan vanila, manis madu, lebih ke manis madu. Terus sedikit hangat, ambery, tapi ringan aja, yang nggak benar-benar ambery banget ya. Tapi dari semua warna tembakau itu, yang lebih kuat di hidung saya itu aroma tembakau yang smoky. Jadi kayak asap tembakonya ya, asap tembakonya. Itu di middle note-nya, yang faset tembakaunya itu beragam yang saya dapatkan di hidung saya. Tapi di dry down-nya lebih cenderung ke smoky, sweet smoky tobacco. Sweet smoky tobacco. Jadi dry down-nya tuh lebih ke sweetnya dari madunya, terus smoky kesan asapnya, dan tentunya tembakaunya itu sendiri. Nah, di dry down ini tembakaunya ini nggak setebal dari awal tadi. Dia udah ringan ya. Jadi dominannya lebih ke smokiness-nya, lebih ke asapnya itu. Tembakaunya udah ringan ya, dengan sentuhan madunya yang bikin tembakau ini sedikit lebih manis, lebih pleasing. Buat kalian yang berharap aroma tembakaunya tetap tebal, kayaknya dry down-nya kalian bakal kecewa. Tapi buat kalian yang ya perokok tapi yang nggak terlalu perokok berat, terus apalagi para cewek yang mungkin opening note-nya tadi sangat tebal, bikin kalian enak gimana gitu ya. Menurut saya di sini dry down-nya lebih enakan, lebih bisa diterima di hidung kalian, karena ini lebih ke smokiness-nya ya, lebih ke asap tembakaunya dengan dipermanis dengan aroma madu. Saya suka, sebenarnya sih lah saya suka ya semuanya, dari opening note-nya, middle note-nya, terus dry down-nya. Tapi mungkin ya tadi yang saya bilang, awalnya memang benar-benar tembakau banget. Jadi lebih enakan mulai pas beralih ke note tengahnya, yang sedikit fruity. Katanya sih fruity-nya dari apa? Buah plum dan peach, terus ada citrus note. Tapi kayaknya saya nggak begitu mendetek dengan jelas apakah itu benar-benar plum atau itu benar-benar dari buah peach ya. Tapi pokoknya ada kesan fruity-nya, terus kesan sedikit citrusinya, tapi lebih yang dominan di sini smokiness ya. Jadi tobacco color ini lebih ke sweet smoky tobacco. Dan yang bikin saya terkejut, karena saya memang dari awal pesimis, kurang tertarik dengan rilisan terbaru Maison Christian Dior ini. Tapi dengan tobacco color ini saya benar-benar surprise ya. Karena dari beberapa parfum yang saya pre-love tadi, yang udah Maison Christian Dior, itu memang performance-nya udah kurang oke dibanding yang private line Christian Dior yang lama, yang masih CD terpisah. Itu kan performance-nya yang saya pre-love itu cuman ya sekitar 4 jaman, terus mungkin mentok ya, ada yang mentok 6 jaman, itu yang paling lama. Tapi di sini tobacco color ini benar-benar tahan lama. Saya udah pakai 3 hari ini hari ketiga saya pakai, bisa dibilang 10 jaman dapat. 10 jaman. So, saya benar-benar surprise, karena yang terakhir yang saya punya itu, yang rilisan terakhir yang Rosewood itu, walaupun lumayan tebal dibanding yang lain, tapi cuman 4 jaman, bertahan 4 jaman di kulit saya, 4-5 jaman lah. Nah, ini surprise banget. 10 jaman. Dengan catatan, di 4 jam pertama, projection-nya benar-benar oke, bis, siasnya oke, terus saya pakai di tempat kerja saya yang dingin, 6 derajat saja, pakai masker itu tembus di 4 jaman pertama.
setelahnya itu ya moderate tapi benar-benar masih oke. Itu 10 jam dapat. 8-10 jam pasti dapat. Nah, di atas 10 jam udah mulai menurun intensitasnya ya, udah mulai tipisan. So benar-benar ini yang saya pakai seharian. Ini udah masuk ke jam ke-12 nih. Udah sangat tipis ya. Ini yang baru saya semprot tadi. Ini udah enak banget. Smoky tobacco. So, jadi intinya nih ya, kalian yang benar-benar penggemar tobacco atau yang kalian benar-benar menantikan rilisan terbaru dari Maison Christian Dior yang benar-benar oke performance-nya, ini dia Tobacolor. Jadi cepetan beli ya, cepetan beli. Terus kalau bisa di stok yang banyak. Kenapa? Karena takutnya di tahun-tahun mendatang dia bisa direform lagi ya, alias formulanya ditipisin lagi ya, dicairkan lagi. Jadi takutnya dia nanti jadi kurang tahan lama. Mungkin untuk tahun ini tentunya masih bisa ya. Tahun depan entahlah ya. Tapi pokoknya rilisan terakhir ini yang namanya Tobacolor menurut saya benar-benar worthy. Benar-benar worthy to buy. Kalau worth to try ya masing-masing selera ya. Kalau memang udah yakin suka aroma tobacco, beli deh. Karena worth to buy buat kalian yang suka aroma tobacco. Aromanya tentunya tobacco walaupun dry down-nya nggak seberat di awal pemakaian. Tapi ini tahan lama. Nah, buat kalian yang masih ragu-ragu, coba dulu ya. Oleh karena itu saya bilang ini benar-benar worth to buy buat yang memang suka aroma tobacco. Tapi apakah worth to try? Ya, coba dulu. Mungkin ini karena masih baru, mungkin kalian masih bisa mendapatkan yang 40 ml ya. Tapi mungkin bisa juga lebih baik kalau kalian bisa mendapatkan vialnya. Tapi kalau nggak bisa dapat yang vialnya, beli aja dulu yang 40 ml ya. Terus kalian lihat deh, kalian rasakan dulu, kalian coba apakah aromanya kalian suka apa enggak. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin awal-awalnya terasa sangat tembakau banget buat kalian ya. Tapi tunggu deh di middle note-nya, apalagi di drawdown-nya ini enak, apalagi buat kalian yang suka aroma smoky gitu, asap-asap gitu. Ini lumayan mass pleasing drawdown-nya ya. Karena tembakaunya itu udah yang nggak begitu tebal banget ya, dia hanya asap-asap rokok gitu doang. Tapi dipermanis dengan aroma madunya. Ini mungkin yang lebih bikin aroma Tobacolor ini lebih mass pleasing karena ada sentuhan madunya itu. So, pokoknya kali ini Tobacolor menjadi favorit saya terbaru dari Maison Christian Dior setelah Oud Ispahan ya. Mungkin karena ini memang masih baru banget. Jadi saya mau mempertimbangkan mungkin nanti setelah ini saya mau beli yang 125-nya ya. Karena kayaknya seperti ini yang 250 lama banget habisnya, lama banget. So kayaknya lebih worthy lah yang 125. Apalagi saya juga kan sering beli parfum-parfum baru. Jadi untuk kalian juga yang mungkin selalu ngerotasi atau selalu gonta-ganti parfum, kayaknya kalau beli yang lebih besar, yang sangat besar, kayaknya bakalan lama dipakainya, bakalan habisnya lama. Kecuali kalau memang niat kalian tuh memang membackup ya, biar benar-benar tahan lama. Karena ya seperti yang saya bilang juga, takutnya di tahun-tahun mendatang dia bakalan direformulasi. So, begini aja, semoga rasa penasaran kalian dengan rilisan terbaru dari Maison Christian Dior terjawabkan. Dan ketemu lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye semuanya.